Episode 39. Sore itu Shelina terlihat murung di taman menatap jingga, yang sebentar lagi akan berlalu digantikan malam. Dia duduk sendirian merenungi nasibnya yang tidak pernah terlepas dari masalah yang datang silih berganti. Tapi tiba-tiba langit seketika ditutupi awan hitam, juga gemuruh yang menggelegar memecahkan keheningan di sore itu. Dengan buru-buru, Shelina berlari memasuki rumah karena takut akan suara petir yang menyambar. Melihat keadaan rumah yang begitu sepi, Shelina pun memilih untuk langsung naik ke lantai atas menuju kamarnya. Sampainya di dalam kamar, dia terduduk di depan jendela kamar menatap derasnya hujan di luar sana, sambil mengingat kisah kelamnya beberapa tahun yang lalu. Di saat itu, Shelina kira-kira baru berusia 10 tahun. Dia dikunci di dalam gudang oleh ibu angkatnya hanya karena terlambat pulang sekolah. Satu hari satu malam Shelina dikurung di dalam gudang tanpa dikasih makan juga minum. Dan kala itu, hujan begitu lebat dan diiringi suara gemuruh yang begitu menyeramkan. Dia hanya bisa menangis karena ketakutan juga kelaparan di dalam gudang yang begitu gelap. Dan itulah yang membuat Shelina selalu merasa takut di saat mendengar suara petir. 1 jam berlalu, namun Shelina belum juga beranjak dari tempat duduknya. Dia hanya terdiam sambil memeluk kedua kakinya dengan raut wajah yang terlihat begitu lesu. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan dering ponselnya yang menandakan kalau ada panggilan masuk. Menyadari kalau itu panggilan masuk dari calon mama mertuanya, dengan segera Shelina pun langsung menjawab teleponnya. "Halo Tante," sapa Shelina setelah teleponnya tersambung. "Halo sayang. Kamu lagi ngapain?" tanya Aleta yang membuat Shelina bingung. "Aku sedang duduk di kamar Tante." "Apa Tante butuh sesuatu?" tanya Shelina. "Iya. Tante mau minta bantuan sama kamu," jawab Aleta. "Bantuan apa Tan?" tanya Shelina bingung. "Gini Sel, malam ini Tante sama Om belum bisa pulang. Soalnya masih ada urusan yang harus Om dan Tante selesaikan. Jadi Tante mau minta kamu untuk ke kantor Alfa. Soalnya dia tuh lagi sakit dan gak bisa pulang. Apalagi di situ katanya lagi hujan lebat," ujar Aleta. "Memangnya Tante sekarang ada di mana?" tanya Shelly. "Tante, Om, Tante Almira, juga Oma dan Opa lagi di Bandung. Kita lagi mempersiapkan keperluan untuk pernikahan kalian di sini. Dan mungkin besok baru kita bisa pulang. Jadi kamu tolong ke kantor Alfa ya sayang. Soalnya nggak ada yang urusin dia di sana." Jelas Aleta yang membuat Shelina jadi serba salah. "Tante, aku takut nanti Mas Alfa marah kalau ke kantornya," jawab Shelina. "Gak sayang. Tante sudah bilang sama dia kalau kamu nanti yang akan ke sana. Soalnya Bituti lagi kurang enak badan. Sedangkan Biira lagi di rumah Oma," ujar Aleta menjelaskan. "Oh iya Tante. Aku akan segera ke sana sekarang," jawab Shelina pasrah. "Iya sayang, Tante harap ya. Soalnya Alfa kalau sakit nggak bisa sendiri. Dia tuh nggak mau lakuin apa-apa kalau lagi sakit," ujar Aleta. "Iya Tan," jawab Shelina dan langsung memutuskan sambungan teleponnya. Dengan hati yang sedikit ragu, Shelina terpaksa melakukan apa yang diminta oleh calon mama mertuanya. Dia segera bergegas keluar dari dalam kamar, dan menuruni tangga dengan tatapan fokus pada langkah kakinya. "Non Seli, apa Non mau ke kantornya Mas Alfa?" Suara Bituti yang sudah berdiri di bawah tangga sambil menatapnya. "Ya ampun Bi, kagetin saja," jawab Shelina sambil mengusap-usap dadanya. "Bibi sakit ya?" tanya Shelina setelah berada di samping Bituti. "Iya Non,
Bibi tuh lagi sakit. Makanya Bibi nggak bisa ke kantor Mas Alfa. Jawab Bituti. Bi, mengapa Mas Alfa nggak pulang saja kalau memang lagi sakit? Kan bisa dijemput supir. Tanya Shelina sambil menatap Bituti sang sedang menyelimuti tubuhnya dengan kain. Non. Mas Alfa tuh kalau sakit nggak mau kemana-mana. Apalagi supirnya nggak ada. Semua supir pribadi sedang ke Bandung. Jawab Bituti yang membuat Shelina seketika terdiam. Nanti Non Seli perginya pakai taksi saja. Bibi sudah pesan taksi konon. Dan taksinya sudah menunggu di luar. Tambah Bituti. Oh ya sudah, kalau gitu aku langsung pergi ya Bi. Shelina berkata-kata dan segera pergi meninggalkan Bituti. Dalam perjalanan menuju kantor Alfa, Shelina semakin menegang memikirkan sikap Alfa yang selalu dingin terhadapnya. Namun apapun yang terjadi dia sama sekali tidak bisa menolak apa yang diinginkan calon mama mertuanya. Apalagi tidak ada suatu orang pun yang bisa melakukan semua itu selain dia. Nona, sudah sampai, ujar supir taksi setelah berhenti tepat di depan gedung yang menjulang tinggi. Oh iya Pak, jawab Shelina dan segera buru-buru keluar dari dalam taksi. Tanpa menunggu lama Shelina langsung mengeluarkan ponselnya dari dalam saku celananya, dan segera menghubungi Alfa. Halo Mas, suara Shelina setelah teleponnya tersambung. Ini siapa? Tanya Alfa dengan suara yang terdengar sangat aneh. Aku Shelina, jawab Shelina sedikit. Ada apa? Tanya Alfa. Aku sudah di kantor kamu, jawab Shelina. Buat apa kamu kesini? Tanya Alfa. Aku disuruh sama Tante Aleta buat kesini. Dan sekarang aku sudah di depan kantor kamu, jawab Shelina. Ayo, kalau nggak mau naik, kamu pulang saja, ujar Alfa yang membuat Shelina kaget. Aku nggak tahu bagaimana masuk ke dalam Mas, jawab Shelina. Hei wanita bodoh, di situ kan ada security. Minta bantu saja sama dia, jawab Alfa dan langsung memutuskan sambungan teleponnya. Dengan pakaian yang sudah sedikit basah karena guyuran hujan. Shelina buru-buru melangkah menuju pos satpam yang terletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Malam Pak, sapa Shelina. Malam Nona. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang laki-laki yang mengenakan pakaian security. Saya mau ke ruangannya Mas Alfa. Tapi saya nggak tahu bagaimana masuk ke ruangannya, jawab Shelina. Apa sebelumnya sudah ada janji Nona? Tanya laki-laki berpakaian security itu. Saya kesini karena diminta sama orang tua Mas Alfa. Soalnya Mas Alfa tuh lagi sakit, jadi dia nggak bisa pulang, jawab Shelina. Masuk saja Nona, nanti di dalam ada lift. Baik saja ke ruangan Pak Alfa menggunakan lift. Ruangannya ada di lantai 5, ujar security itu. Oh iya, makasih ya Pak, jawab Shelina dan langsung melangkah menuju pintu masuk kantor Alfa.